Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, salam sehat bagimu. Saya Pendeta Joni Delima, kembali menjumpai saudara dalam program Renungan Pagi Penyejuk Iman. Dan tema hari ini, keluargaku, itulah sorgaku, orang tua adalah pandu anaknya. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur untuk hari ini, dan kami hendak mendasari seluruh aktivitas kami hari ini di dalam terang firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja untuk memampukan kami mengerti firman-Mu, sehingga hari ini dapat kami isi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 22, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-15. Demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang tua yang baik dan juga orang tua bijaksana, entah itu ayah dan ibu, atau kakek dan nenek, atau mereka yang berperan ganda selaku orang tua tunggal dalam keluarga. Sekali lagi, orang tua yang baik dan bijaksana adalah dia yang dapat mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Dan dalam renungan ini, saya mau kembali tegaskan bahwa orang tua adalah kemudi yang Tuhan sediakan di dunia ini untuk mengarahkan tujuan hidup anak-anaknya agar tidak berbelok ke jalan yang bisa menjerumuskan hidup dan masa depan mereka. Orang tua adalah pandu bagi anak-anaknya untuk mengajari mereka bagaimana caranya menghindari jalan yang menuju kepada kehancuran. Karena itu, saya sering mengatakan bahwa orang tua tidak bisa menyuruh anaknya untuk pergi ke gereja jika dirinya sendiri tidak hadir untuk beribadah. Orang tua tidak bisa menyuruh anaknya untuk rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab jika dirinya sendiri selaku orang tua justru tidak bisa menyisihkan waktu untuk melakukan hal demikian. Orang tua tidak dapat melarang atau menghardik anak-anaknya agar tidak melakukan perbuatan amoral, sedangkan dirinya sendiri selaku orang tua justru hidup dalam perilaku yang amoral. Ingatlah bahwa anak-anak akan memiliki rasa takut kepada Tuhan dengan cara melihat orang tuanya. Bila orang tua begitu setia dan taat kepada Tuhan serta menjauhi hal-hal yang buruk, maka akan secara otomatis anak-anak pun akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Teladan baik yang ditinggalkan orang tua, itulah legasi yang jauh lebih bernilai dibandingkan harta benda. Mengarahkan perilaku anak-anak menjadi pribadi yang baik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan orang tua dalam menata kata-kata, tetapi keseriusan mereka untuk menjaga kewibawaan diri yang ditampilkan dalam perilaku hidup yang berketeladanan. Pesan moral inilah yang terkandung di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6-8. Demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada lenganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Berdasarkan hal inilah, maka kita dapat memahami apa yang hendak disampaikan oleh penulis kitab Amsal kepada kita. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sang penulis hendak menekankan bahwa orang tua berkewajiban untuk mendidik dan mendisiplinkan anak-anaknya dalam kehidupan rohani yang benar. Kata Ibrani untuk mendidik mengandung arti mengabdikan. Jadi pendidikan rohani yang diberikan orang tua bertujuan untuk mengabdikan anak-anak kepada Allah dan kehendaknya, sehingga anak-anak sadar bahwa diri mereka bukan semata anak dari ibunya atau dari ayahnya yang dia lihat, tetapi juga mereka adalah anak-anak Tuhan. Dan hal ini dapat tercapai ketika orang tua serius dalam mengarahkan anak-anak mereka agar terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk di lingkungan sekitarnya dan menuntun anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Prinsip umum, ketika anak-anak dituntun dengan baik dan benar, maka mereka tidak akan menyimpang dari jalan kesalehan yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Mungkin ada di antara kita berkata, "Pak Pendeta, saya sudah melakukannya, tetapi anak-anak saya masih tetap membangkang. Apa lagi yang harus saya lakukan?" Saudara-saudaraku, kesalahan terbesar orang tua terhadap anak-anaknya, yakni ketika anak-anaknya berlaku salah, namun ada ruang yang dibukakan bagi mereka untuk mendapat perlindungan. Orang tua, entah ibu, entah ayah, entah kakek, entah nenek, entah tante, entah om, harus sejalan dalam mengarahkan anak-anak. Tidak boleh ada ruang yang diberikan untuk mentolerir sebuah pelanggaran. Ketika ayah atau ibu atau nenek atau kakek atau om atau tante sedang mendidik dan mendisiplinkan anak-anak, menasihati mereka karena kesalahan yang dilakukan, tidak boleh ada yang berdiri untuk berpihak kepada sang anak. Biarkan sang anak menyadari bahwa setiap kesalahan ada ganjarannya dan setiap perbuatan baik ada upah yang menantinya. Inilah pesan yang terkandung dalam ayat yang ke-15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Dan saya sendiri sepakat dengan apa yang dicatat dalam Amsal pasal 19 ayat 18 demikian. Ajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Demikian pula yang dicatat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Karena itu, hai orang tua, jadikanlah dirimu pandu bagi anak-anakmu. Tuntunlah mereka dalam perkara kebajikan,
agar mereka tidak menjadi anak-anak gampangan, tidak menjadi anak yang suka membangkang sehingga masa depan mereka menjadi suram. Tuntunlah mereka dalam roh takut akan Tuhan, maka kelak engkau akan berbahagia menyaksikan keberhasilan mereka, bahkan bersukacita melihat anak-anak dari anak-anakmu. Camkanlah hal ini. Tuhan mengasihi keluarga yang taat kepadanya. Tuhan mengasihi pula orang tua yang mampu mendidik anaknya untuk takut kepadanya. Di mana ada ketaatan dan takut akan Tuhan, disitulah berkat-berkat akan dicurahkan. Mari saudara-saudara, saya akan mendoakan saudara, semoga kuasa Tuhan menuntun kita untuk memainkan peran pandu bagi anak-anak kita, dan kita pun berdoa bagi Bapak Frederick Patasik yang sudah menjalani operasi, namun masih dalam proses pemulihannya di Rumah Sakit Awal Bros. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa pemulihan baginya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih. Firman-Mu telah menyapa kami. Kami dituntun selaku orang tua untuk menjadi pandu bagi anak-anak kami. Sebagai pandu, kami berkewajiban untuk mengarahkan hidup mereka di jalan kebenaran. Kami yakin dan percaya ketika peran itu kami lakukan, maka perkara sorga hadir dalam keluarga bukanlah sebuah mimpi, tetapi sebuah kenyataan. Kami akan dimungkinkan untuk menyaksikan masa depan dari anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses dan menjadi berkat bagi dunia ini. Karena itu hamba berdoa untuk seluruh orang tua yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya mereka diteguhkan di dalam memainkan peran mereka selaku pandu, menuntun anak-anak mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap karya dan juang mereka, agar mereka mendapatkan apa yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan keluarga. Dan secara khusus kami berdoa buat kekasih kami, Bapak Frederick Patasik, yang sementara ini sedang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros atau Rumah Sakit Primaya, Makassar. Tuhan yang akan memulihkan kekuatan, menyatakan kesembuhan pasca operasi yang sudah dia jalani. Bahkan begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya, kiranya Tuhan memulihkan keadaan mereka, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jikalau saudara mempunyai problem untuk banyak hal dalam kehidupan, saudara bisa menyampaikan itu melalui kolom komentar, ataukah dapat menyampaikan secara langsung via WA melalui nomor yang ada di bawah ini. Selamat menjalani aktivitasmu hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu.